Halo semuanya, perkenalkan saya Jenita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai laporan keuangan fiskal. Baiklah, yang pertama ada pengertian dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh yang namanya laba fiskal. Laba fiskal ini dalam perpajakan sering disebut sebagai penghasilan neto. Selanjutnya adalah penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Yang pertama, pendapatan atau penghasilan. Pada akuntansi atau komersial, pendapatan revenue dan penghasilan atau income adalah hal yang berbeda, tetapi keduanya masuk dalam laporan keuangan. Sedangkan di dalam akuntansi pajak atau fiskal, pendapatan adalah penghasilan. Lalu yang kedua, beban atau biaya. Beban pada akuntansi komersial didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban pada akuntansi komersial berbeda dengan biaya. Perbedaannya terletak pada adanya manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Untuk biaya, pada akuntansi pajak, beban didefinisikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Yang ketiga ada metode perhitungan persediaan. Metode perhitungan persediaan menurut standar akuntansi keuangan atau SAK ada 3, yaitu yang pertama, rumus biaya masuk pertama, keluar pertama, atau yang sering disebut dengan first in, first out, lalu rata-rata tertimbang atau weight average cost method, dan yang ketiga ada masuk terakhir, keluar pertama atau last in, first out atau LIFO. Namun, Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, perhitungan metode persediaan hanya memperbolehkan menggunakan 2 metode saja, yaitu metode rata-rata atau dengan metode FIFO. Metode LIFO tidak diperbolehkan pada akuntansi fiskal. Hal ini dikarenakan perhitungan dengan metode LIFO membuat nilai pajak terhutang menjadi lebih kecil. Yang keempat ada metode penyusutan. Akuntansi komersial memiliki beberapa metode penyusutan, yaitu metode garis lurus atau straight line method, lalu metode saldo menurun atau diminishing balance method, dan metode jumlah unit atau sum of the unit method. Sedangkan pada akuntansi fiskal dengan merujuk ketentuan perpajakan hanya menetapkan 2 metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang pajak penghasilan, yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Kemudian aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaatnya. Selanjutnya adalah pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan atas laba komersial yang disesuaikan dengan standar ketentuan perpajakan, di mana penyesuaian ini dapat membantu menghitung penghasilan wajib pajak. Adapun untuk tujuan koreksi fiskal, tujuan dilakukannya koreksi fiskal adalah untuk memenuhi kebutuhan atas pelaporan pajak yang sesuai dengan standar perpajakan. Selain itu, untuk meminimalisir kesalahan perhitungan pajak dan tidak adanya kerancuan dalam laporan keuangan yang akan diberikan. Selanjutnya adalah penyebab koreksi fiskal. Yang pertama ada perbedaan beda tetap, yaitu merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial dan tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contohnya untuk biaya pajak penghasilan, biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan, dan untuk contoh penghasilannya yaitu sumbangan, penghasilan bunga deposito, dan hibah. Lalu yang ketiga, perbedaan beda waktu, yaitu biaya dan penghasilan yang dapat diakui pada saat ini oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya, tetapi tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuannya. Untuk contoh biayanya yaitu biaya sewa dan biaya penyusutan, lalu untuk contoh penghasilannya yaitu pendapatan lebih selisih kurs. Adapun untuk jenis koreksi fiskal, yang pertama ada koreksi fiskal positif,
yaitu dilakukan penambahan melalui laporan laba rugi komersial wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan dengan pembukuan maupun penghitungan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang. Untuk contoh jenisnya yaitu pemupukan dana cadangan, lalu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, lalu biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, lalu premi asuransi, lalu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, lalu ada pengajak penghasilan, lalu sanksi administrasi berupa bunga dan denda, lalu ada gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, lalu ada penyusutan yang jumlahnya melebihi, lalu yang terakhir biaya yang ditanggungkan pengakuannya. Lalu yang kedua, koreksi fiskal negatif yang dilakukan pengurangan melalui laba komersial dan penghasilan kena pajak melalui PPh terutang. Untuk contoh jenisnya yaitu penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, lalu yang terakhir penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya adalah teknik rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengkurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Lalu yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Lalu yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengkurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Lalu yang terakhir, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.